Pak Lukman. Bisa kita mulai nggih, Bapak? Ya, silakan. monggo. Nggih, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan, Bapak Lukman Kurotaini, PhD. Yang kami hormati, Bapak Profesor Abdul Latif Abadi sebagai pemateri webinar hari ini. Yang kami hormati, Bapak Muhammad Akid Sibli, PhD, selaku moderator webinar hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen di lingkup Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu tim panitia, serta adik-adik mahasiswa Fakultas Pertanian umumnya dan mahasiswa minat perlindungan tanaman khususnya yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir secara tatap layar dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tidak mengurangi esensi kegiatan hari ini. Baik, acara hari ini dengan judul penulisan skripsi yang efektif pada hari ini tanggal 22 Februari 2022 akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, kemudian yang kedua, pembacaan doa, yang ketiga, sambutan dan arahan dari Ketua Departemen, yang selanjutnya pemaparan materi dan diskusi yang akan diberikan oleh Profesor Abdul Latif dan dipandu oleh Bapak Muhammad Akid Sibli, dan yang terakhir adalah penutupan. Baik, hadirin yang saya hormati, tanpa berpanjang kata, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan dari Ketua Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan kepada Bapak Lukman Kurotaini dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih Bu Tita. Bisa dengar ya? Mohon maaf saya ini pakai HP. Ampun Karena Bapak. laptop saya atau koneksinya ini terganggu dari minggu kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Latif, juga pada Pak Sibli, Bu Tita, dan mungkin juga seluruh panitia pendukung ya yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, juga kepada mahasiswa ya, terutama mahasiswa angkatan 2018, 17 sampai 15 ya, yang pokoknya yang sedang skripsi ya. Jadi kegiatan ini sebenarnya kegiatan yang rutin kita lakukan setiap tahun untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa ya, dan terutama untuk meningkatkan ini ya, penyelesaian dari tugas akhir, terutama untuk penelitian dan skripsinya. Ya. Nanti topik-topik yang lain juga akan ada ya, seperti biasanya ada statistik dan juga penulisan juga yang dari Bu ini biasanya, dan juga mungkin beberapa ini ya, terutama statistik ya dari Pak Rizali. Jadi itu tujuannya supaya ini terutama yang angkatan 2018 ya, yang sekarang sedang skripsi, sebisa mungkin untuk bisa mengikuti ini sehingga penulisan skripsinya ini bisa lebih, ini kalau topiknya menulisnya lebih efektif ya, dan bisa mempercepat ya penyelesaian. Juga ini meningkatkan kompetensi mahasiswa juga ya dalam hal penulisan. Dan saya kira Pak Latif sudah pengalaman panjang ya di dalam menulis tersebut. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan sesuai dari tujuan kita bisa mempercepat anak-anak
untuk bisa menyelesaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa lulus tepat waktu. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat ini ya, mengikuti kegiatan. Dan saya mohon maaf tidak bisa sampai selesai karena ada kegiatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali kepada Bapak Lukman Kurota Aini selaku Ketua Departemen yang telah memberikan sambutan dan arahannya. Jika boleh saya menyampaikan ya, kalau tadi Pak Lukman menjelaskan bahwa ini adalah sebagai bentuk kasih sayang dari Departemen HPT untuk bisa menyemangati adik-adik semua supaya bisa lulus tepat waktu. Jadi saya rasa ini adalah kesempatan yang bagus dan bisa teman-teman harus manfaatkan dengan sebaik mungkin. Baik, sebelum Pak Lukman melakukan kegiatan yang lainnya, mohon berkenan untuk bisa kita melakukan foto bersama untuk dokumentasi kegiatan hari ini. Mohon bagi adik-adik bisa membuka kameranya dan bisa menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Baik, mohon silakan dibuka dan mohon bantuan kepada Bu Dita untuk bisa meng-capture. Bu Dita, apakah sudah siap? Sudah Bu Dita. Baik. Kami tak tolong Joko. Baik, Mas Yogo mungkin bisa dibantu untuk memimpin. Silakan Mas Yogo. Sampun. Ya. Untuk slide yang pertama saya ambil 1, 2, 3. Kemudian slide yang kedua. Dan yang ketiga. Sudah selesai. Terima kasih Bu Dita. Baik, terima kasih Mas Yogo atas bantuannya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Lukman dan kami persilahkan untuk bisa mengikuti atau bisa melanjutkan kegiatan yang lainnya. Matur nuwun sangat Pak Lukman. Iya, sama-sama. Mohon maaf saya lift dulu. Nggih, matur nuwun. Monggo. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, acara selanjutnya ini adalah acara puncaknya. Inti dari acara ini, jadi silakan teman-teman yang ada di sini bisa menyiapkan hati dan pikirannya untuk bisa fokus ada di sini. Tanpa berpanjang kata lagi, saya berikan kesempatan kepada Bapak Muhammad Akid Sibli selaku moderator untuk acara hari ini. Kepada Pak Akid Sibli, kami persilakan. Terima kasih Bu Tita. Adik-adik sudah siap mau menerima materinya. Mudah-mudahan materi ini bisa membantu adik-adik mempercepat proses skripsinya. Terus kita kan akan mendengarkan materi yang luar biasa dari profesor yang terkeren lah menurut saya. Profesor Abdul Latif Abadi. Nah, Bapak Latif punya track record yang panjang di bidang penulisan. Banyak karya-karya beliau yang sudah kita nikmati bersama. Saya termasuk orang yang banyak menikmati karya-karya beliau, sehingga ini nanti saya juga ikut belajar. Dan kita punya waktu sekitar berapa menit, Bu Tita? Ya? Ada 45 menit mungkin. Masih muted. Oh baik, mohon maaf 45 menit Bapak. Oke, 45 menit untuk materinya, kemudian nanti kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Bapak Prof. Latif bisa mendengar suara saya, Pak? Mungkin Ya, bisa. sangat bisa. Oke. Wah, mantap. Suaranya sudah jelas sekali. Alhamdulillah.
Masih bersemangat kok Pak Zibli. Wah, cocok. Pagi-pagi memang semangatnya harus semangat pagi terus, Pak. Oke. Siang semangat pagi, sore semangat Alhamdulillah. pagi. Oke, Alhamdulillah. Bapak Latif, untuk waktunya, monggo untuk Ya, silahkan. Ya. terima kasih Pak Dokter. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati tawassaw bil tawassaw bis sabr. Waktu saya diminta untuk ini, saya tawarkan kalau kurang ada tambahan gitu ya pada Pak Zibli. Bukan apa-apa, karena saya menginginkan mahasiswa-mahasiswa HPT itu bisa segera selesai tugas akhirnya. Karena saya tahu disiplin diri itu paling susah, dan yang paling berat itu bukan pada kuliah, tapi mulai penelitian sampai menulis, sampai ujian skripsi, sampai terakhir mau wisuda. Itu yang paling susah. Di antara poin ini, anak-anakku semua, ini saya tujukan pada mereka yang terutama yang di akhir, itu perlu satu disiplin yang sangat tinggi dari masing-masing kalian. Tidak terkecuali untuk menulis. Semua kegiatan penelitian, semua kegiatan untuk konsultasi. Bayangkan kalian mau konsultasi sama dosen saja, janjiannya mungkin 10 kali baru bisa. Kalau Anda itu putus asa, sekali Anda, sudahlah nanti aja, besok-besok aja, udah. Kehilangan 1 hari, diingat ini, kehilangan 1 hari, bukan 1 hari itu yang hilang, tapi kesempatan berikutnya hilang. Saya ingat dulu waktu saya penelitian S2 di Bogor, saya hanya tinggalkan 1 minggu, saya harus mengulang penelitian selama 3 bulan. Hanya 1 minggu saya pulang, saya harus menggantinya 3 bulan. Mengapa? Kita tidak tahu apa yang terjadi selama 1 minggu. Mungkin biarkan kita habis. Gitu kan? Dan kita harus mengulangi lagi dari depan. Nah, disinilah disiplin diri itu termasuk menulis. Mari saya fokus sekarang. Apa yang ingin saya katakan, tanpa disiplin diri yang sangat tinggi, Anda akan lebih sulit, kecuali Anda memang laki. Salah satu itu yang tadi memberikan sambutan pada kita semua, lucky man, Pak Lukman ya, ya, lucky man. Oke. Baik, saya akan share apa yang saya pengalaman saya ini. Oke, mana ini ya? Oke, share screen. Oke. Ini mungkin sebaiknya saya share itu. Oke, sudahlah apapun. Oke. Efektif menulis skripsi. Saya berikan judul ini aja. Tapi intinya sebenarnya penggunaan MS Word
intinya sebenarnya penggunaan MS Word nanti. Oke. Pertama, menulis itu seni. Benar-benar seni. Harus dipelajari. Tidak bisa seperti menulis WA, menulis SMS, menulis novel. Enggak sama. Novel itu bisa. Saya sekarang ke Surabaya, bertemu teman saya, titik. Bertemu teman saya itu subjeknya apa? Padahal kalau novel itu kalimatnya yang paling enak itu pendek-pendek. Tertawa terbahak-bahak. Apa subjeknya? Karena apa? Menulis skripsi itu formal. Dan perlu berlatih. Di mana berlatihnya? Menulis. Pada saat Anda itu menulis tugas, pada saat menulis makalah, pada saat menulis laporan praktikum, gunakan itu untuk berlatih yang benar. Misalnya apa? Memberikan keterangan gambar. Seringkali mahasiswa kalau kemudian ada tabel atau gambar, judulnya itu ringkas sekali. Pak Sibli misalnya. Di situ ada gambarnya Pak Sibli atau Bu Tita. Sedang apa dia? Di mana dia? Kapan ini? Dalam kesempatan apa? Jadi kalau di situ ada tanaman anggrek, misalnya apa? Judulnya itu akan menulis tentang penyakit-penyakit pada tanaman anggrek dan pengendaliannya. Satu, kemudian ini anggrek dendrobium, titik. Apa maksudnya ini? Apa kaitannya dengan tulisan ini? Nah, selalu di sini pada saat menulis, jangan lupa itu, apa tujuan kita, apa judul kita. Supaya kita efektif betul nanti pada saat menulisnya. Sehingga fokus. Mari kita lanjutkan di sini. Oke. Saya akan mulai dari sini dulu. Ini sebagai pendahuluan. Sebelum sampai pada menulis. Carilah objek penelitian. Kemana dia cari? Kemana Anda harus cari? Pertama, bisa melalui studi pustaka. Misalnya skripsinya mahasiswa-mahasiswa yang lama datang ke perpustakaan. Atau jurnal-jurnal yang kira-kira berkaitan dengan penyakit, kalau itu penyakit, hama kalau itu hama, atau majalah-majalah, atau apapun. Melalui keadaan di lapangan, Anda bisa jalan-jalan. Datang ke balai, datang kemana, dan seterusnya. Diskusi dengan ahli, atau dosen pembimbing, atau mahasiswa lain. Kak, misalnya kakak kelas, saya kepingin penelitian seperti kakak. Kira-kira apa ya sarannya? Saya itu suka sekali dengan jamur. Jamur satunya. Saya lebih suka tikus, gitu kan. Sayang tikus ini jarang yang penelitian di sini ya. Kita memang tidak punya ininya, labnya. Lab tikus hama vertebrata belum berkembang di kita. Atau aktif melalui seminar, lokakarya, magang, pelatihan. Jadi jangan malas. Mahasiswa malas. Ngopi melulu. Hitam nanti. Terlalu banyak kopi hitam. Jadi ikuti dan aktiflah.
Ide-ide itu nanti muncul di sini. Jadi pertama itu, gunakan daya kita untuk membantu petani. Supaya penelitian kalian itu bermanfaat. Kalau tidak, paling tidak penelitian dasar juga boleh. Boleh. Tidak terapan. Saya kepingin tahu dalamnya jamur patogen itu dibandingkan dengan jamur yang dimakan itu bedanya apa? Cari kemudian literatur. Wah, itu. Cari objek penelitian. Oh, sedemikian rupa. Sehingga kalau sudah dapat, tentukan apa masalah yang akan diselesaikan. Fokuslah di situ. Jangan kemudian lihat skripsi, oh ini ke sini, tanpa tahu masalah yang akan diselesaikan apa. Pokoknya skripsinya yang dibimbing Pak Latif seperti itu, jangan. Jangan. Kemudian baru buatlah kerangka sederhana, langkah penelitian itu apa. Oh, pertama saya akan identifikasi, yang kedua saya akan uji patogenisitas. Misalnya akan riring serangganya, kemudian akan coba di treatment dengan pesnap atau apalah. Buat kerangkanya sederhana. Oke. Baru kemudian setelah itu jangan lupa, ini yang seringkali dilupakan oleh mahasiswa. Uji. Dia uji sederhana. Atau uji pendahuluan namanya. Misalnya kalau pesnap, benar nggak kalau saya beri makan nasi yang basi dia mati? Judulnya adalah pengendalian hama kutu dengan nasi basi. Oh, jangan-jangan dia malah gemuk. Uji, sederhana aja. Kenapa? Untuk mengurangi kegagalan. Yang kedua, untuk mengurangi banyaknya perlakuan. Mahasiswa kan begitu. Wah, sekaligus, karena saya itu pesnapnya ada 5 tanaman, kemudian hamanya ada 3, ya sudah. 3 kali 5 berapa? Wah, padahal mungkin tanamannya yang 5 itu yang efektif hanya 2. Uji. Sehingga bisa mengurangi banyaknya perlakuan. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa yang akan dilakukan itu benar. Ini penting. Ini penting. Uji pendahuluan itu penting. Dan ini yang sering kali dilupakan mahasiswa. Kalau saya cek biasanya, sudah Pak, di literatur ada. Misalnya mau meneliti tentang kutu kebul. Kemarin saya lihat di Malang banyak, Pak. Kamu sekarang di mana? Di Sumatera Utara. Lihat di situ, ada enggak? Dan diuji untuk merencanakan jadwal dan langkah-langkah penelitian ini penting. Setelah itu, Anda tulis proposal. Anda tulis proposal berdasarkan tadi perlakuan itu, yang kira-kira langkah-langkahnya. Dan kalau sudah mulai benar, sudah diskusi dengan pembimbing, sudah seminar proposal, sudah begini, sudah mulai langkah-langkah, baru menuliskan poin-poin besar sesuai panduan skripsi. Kalian punya nggak panduan skripsi? Itu pertanyaannya. Pegang nggak panduan skripsi? Biasanya panduan skripsi itu diberikan pada mahasiswa baru. Belum diperlukan itu sebenarnya.
Mestinya memang panduan skripsi itu, panduan penulisan, panduan magang, panduan ini itu diberikan bukan pada mahasiswa baru. Kalau buku akademik, gitu ya, iya. Kalau diberikan pada mahasiswa baru, 2 tahun, 3 tahun, entah sudah di mana itu. Lupa, Pak, entah di mana. Sudah lihat saja milik teman yang sudah lulus saja. Padahal banyak yang salah. Oke. Dan jangan lupa buat jadwal. Jangan lupa buat jadwal kerja. Kalau perlu ketat. Supaya kalian tahu kapan kalian akan selesai kira-kira. Kalaupun nanti itu meleset, itu nasib itu. Nasib. Patuhi jadwal itu. Oke, baik. Saya ingatkan, ini bagian skripsi itu ini. Ada sampul, ada judul, ada logo, ada pernyataan skripsi, ada di situ. Ada lembar persetujuan, ada lembar pengesahan, ada halaman peruntukan, ada ringkasan, dan summary. Baru kata pengantar, riwayat hidup, ada halaman daftar isi, ada daftar tabel, ada daftar gambar, ada daftar simbol kalau ada, dan daftar istilah kalau ada. 2 ini tidak selalu digunakan oleh mahasiswa. Oke, baik. Baru ini intinya skripsi itu di sini. Ini halaman 1. Maka mahasiswa biasanya membedakan antara yang ini dengan yang ini. Jangan. Kalau ini dibedakan, nanti Anda pada saat menulis daftar ini, 3 ini, saya berikan merah. Oh, merah tidak kelihatan. Apa ya? Inilah. Agak ungu. Oke. Biasanya tidak otomatis. Kalau Anda pisahkan antara ini dengan ini. Maka di dalam presentasi saya ini, saya berikan tips untuk bagaimana menyatukan ini. Karena halaman yang berbeda. Yang ini I, bahkan ada yang tidak ada. Ini tidak ada, tapi dianggap halaman 1. Halaman judul juga tidak ada. Kemudian pernyataan skripsi itu tidak perlu halaman. Lembar persetujuan tidak perlu halaman. Dan seterusnya. Tapi tiba-tiba di sini pada daftar isi halamannya sudah mengikuti dari depan. Dan ini I semua halamannya. Baru yang ini halaman 1, 2, 3, 4 Arabik itu sampai lampiran. Sampai lampiran. Yang repot lagi, di dalam ini ada tabel, di belakang, di lampiran ada tabel. Bagaimana memberikan nama? Atau nomor, penomorannya? Tabel 1, yang ada di dalam, Pak. Yang dalam lampiran, tabel 1 juga. Namanya tabel lampiran. Tabel lampiran. Ditulis tabel lampiran. 1, tabel lampiran 2, tabel lampiran 3.
Baik, di sini pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil, dan pembahasan kesimpulan dan saran, daftar pustaka, lampiran. Lampiran dan daftar pustaka itu tidak pakai 1, 2, dan seterusnya, seingat saya. Tapi nanti periksa di buku panduan skripsi. Oke. Baik. Ini saya mengulang tahun yang lalu dan tahun-tahun sebelumnya, gunakan MS Word untuk optimasi penulisan ilmiah. Ini untuk mempercepat, untuk efektivitas. Saya biasanya menulis itu, kalau dulu menulis itu saya gunakan kertas folio, kertas quarto itu dibagi 2 atau dibagi 4. Yang agak tebal, biasanya saya memilih yang agak tebal. Biasanya kertas apa itu? Yang gulungan itu teh? Kertas apa itu ya? Apa Pak Sibli? Apa nggih, Pak? Gulungan apa nggih? Sudah lupa itu yang buat SL itu ya Pak ya? Ya, yang lebar biasanya dulu ada kertas yang biasa saya tempelkan itu. Nah, itu. Kertas plano. Kertas plano. Ya, boleh kertas plano boleh. Tapi yang tebal itu biasanya saya gunting-gunting dan kalau ada pustaka saya nemukan apa judulnya, apa intinya di situ yang berkaitan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Kemudian saya tata sedemikian rupa sehingga sesuai dengan topiknya. Oh, ini tinjauan pustaka untuk masalah penyakitnya. Ini tinjauan pustaka untuk masalah misalnya atau musuh alaminya. Ini tinjauan pustaka untuk pesnapnya atau ya seperti apa? Bukan metaplan gitu Pak ya. Kenapa? Kalau di SL itu ada yang kertas potongan kecil-kecil itu metaplan ya, kita jadi tidak lengkap, jadi hanya kata kunci aja kita gunakan kita dulu gitu. Ya, seperti itulah, gitu kan. Nah, kenapa? Supaya kita tahu, oh kalau pada saat menulis ini ada, tapi sekarang kan sudah Pak bisa gunakan komputer gitu kan. Buat aja folder-folder di mana di situ ada catatan-catatan atau Anda buat catatan seperti logbook. Maka logbook itu jangan sampai lupa. Kenapa? Disitulah kita akan merunut. Kalau ada kegagalan ini kemudian ada saya pernah kehilangan sesuatu. Saya run, bagus sekali. Senang saya. Waktu di Amerika itu senang sekali. Ya, sampai saking senangnya, ini berhasil. Lupa tadi apa yang saya tambahkan. Kenapa sebelumnya tidak berhasil? Karena tidak saya catat. Saya ulangi lagi, saya run, tidak bisa. Semalaman saya tidak bisa tidur. Karena logbooknya nggak saya isi. Logbook itu bukan diisi pakai komputer ya. Anak-anakku semua, diingat, logbook itu jangan pakai komputer. Logbook itu tulis tangan. Pakai pensil yang bagus. Kenapa? Kalau kena air tidak luntur. Jangan seperti sarung yang dulu. Ditanggung tidak luntur. Ternyata luntur. Karena Arab. Dibaca dari belakang. Luntur tidak ditanggung.
Jadi pakai pensil. That's it. Mana pensil? Nah, ini dia. Pakai pensil. Dan jangan dihapus. Kalau salah, dicoret saja. Sehingga masih bisa masih bisa dirunut. Baik. Karena skripsi itu formatnya tertentu, sekali lagi harus menggunakan buku pedoman. MS Word itu banyak fitur yang kita biasanya miss. Yakin saya tidak ada satupun dari kalian itu yang pernah ikut kursus MS Word. Termasuk Pak Sibli, yakin saya. Betul, Prof. Karena kita tidak pernah kursus, kita tidak pernah buka teorinya. Kita tidak pernah buka help, kecuali terpaksa. Itu pun cari di internet. Kalau ada begini gimana caranya? Kalau ada begini gimana caranya? Gitu kan? Beruntung ada internet. Kalau zaman dulu nggak ada itu. Oke. Dan menulis itu jangan seperti zaman saya, seperti pakai mesin ketik. Urut. Itu kalau Anda ikut urutan seperti itu, berarti Anda termasuk bagian angkatan saya itu. Tua. Kalau angkatan baru itu tidak begitu. Urutannya bisa dari bawah, dari manapun. Karena sebenarnya komputer itu bisa dari manapun. Dari kesimpulan, mau dari mana, bisa dilakukan. Tapi kesimpulan sementara. Karena apa? Semuanya sementara bisa diedit. Dan adik-adik, saya beritahu, kemarin saya alhamdulillah dapat cobaan dari Allah. Hard disk saya 2 tera tidak bisa diselamatkan. 2 tera. Terisi kira-kira 70%. Dan merupakan hard disk utama. Dan menyimpan salah satu folder, yaitu backup foto-foto. Pada saat itu saya masih ingat berapa propertiesnya, 488 sekian giga foto-foto. Habis tidak bisa diselamatkan. Katanya bisa dikirim ke Surabaya, bisa di-recovery. Alhamdulillah, saya nggak jadi. Karena apa? 1 giganya itu 15.000. Kalau 1 tera itu 15 juta berarti. Ya sudah. Nah, apa yang ingin saya katakan? Backup. Selalu ada backup. Mudah kalau skripsi flash disk bisa. Bisa. Dan jangan ditumpukin. Pakai versi ya. Banyak nggak apa-apa. Nanti kalau sudah Anda lulus, hapus semua yang versi-versi itu. Nggak apa-apa. Pakai versi. Kenapa? Siapa tahu ide yang di awal itu ada manfaatnya. Kalau ditumpukin, wah ini sudah hilang. Baik, apa yang perlu dilakukan pertama kali? Periksa page setup. Atau option. Periksa option. Ini
ganti dengan sentimeter. Saya lupa ini apa cu ini. Lupa saya. Apa ini? Oke. Jadi di option itu, kalau saya coba buka Word, kira-kira file di bawah ada options. File options. Pada Word. Kemudian ada advance di kelompok display, show measurement unit, ganti sentimeter. Asalnya itu dari inci. Asalnya dari inci. Ganti sentimeter. Supaya nanti Anda ukuran kertas itu benar. Oke, ukuran kertas benar. Yang kedua, kemudian buat ukuran kertas dan ikuti skripsi itu. Berapa kiri, berapa kanan, berapa atas, berapa bawah. Jangan seenaknya. Karena skripsi itu tulisan akhir pada saat Anda sarjana. Jangan sembarangan kah? Sekali ini saja kok. Nanti kalau Anda itu pasca sarjana, nggak perlu lagi menulis skripsi. Yakin? Yang ditulis adalah tesis. Oke, baik. Gabungkan file. Nih, kalau Anda sudah ada tulisan itu, misalnya sekarang sudah mulai menulis skripsi, gabungkan filenya. Antara file III halaman III tadi dengan halaman 1, 2, 3. Halaman pendahuluan dengan sebelumnya. Nih, cara kalian pasti sudah canggih kok. Masa iya sih harus diberitahu bagaimana cara menggabungkan file. Oke. Baik. Setelah file tergabung, periksa ini. Dan buat kalau perlu. Yang mana yang boleh dibuat? Jadi misalnya apa? Mulai kata pengantar lah. Atau mulai dari summary. Atau mulai dari lembar persetujuan. Buat. Buat. Jangan malas. Buat. Oh, ini lembar persetujuan. Begini, begini, begini. Lembar ini, halaman kedua, halaman ketiganya, halaman keempat, kelima, 6, 7, 8. Oke. Baru kemudian buat juga halaman ini. Mengapa? Karena nanti buat pakai heading, pakai style. Heading 1, heading 2, heading 3, heading 4. Supaya kalian membuat daftar isi otomatis. Daftar gambar otomatis. Daftar tabel otomatis. Jadi gunakan Word sedemikian rupa sehingga Word itu bekerja untuk kita. Jangan mau kita bekerja untuk Word. Oke, baik. Setelah itu menyamakan format heading 1. Buat menggunakan format Painter. Apa itu format Painter? Bagaimana saya bisa menunjukkannya?
Oke. Atau saya print screen aja. Bisa nggak ya? Saya print screen. Oke. Saya paste di sini. Oke. Oh, sorry. Ya. Saya ini. Apakah bisa dilihat ini, Pak Sibli, gambarnya ini? Bisa, Prof. Bisa saya lihat. Ya. Oke. Inilah format printer itu. Yang seperti kuas itu loh. Gunanya menyamakan. Jadi tulisan yang misalnya apa? Menyamakan format ini, heading 1 ini. Oke. Pakai format printer, saya klik format printer di sini. Coba saya inikan ke sini. Tuh. Sama kan sekarang? Sama sekarang. Gunakan format printer. Jadi caranya tadi, ini yang jarang dipakai juga oleh mahasiswa. Jadi ini di-select, format yang akan dipakai di-select, kemudian klik ini, format printernya, terus usapkan pada daerah yang ingin disamakan. Saya klik, saya gunakan begini. Nah, tuh. Sama sudah, kuningnya hilang, dan seterusnya. Karena disamakan sama dia. Nah, kalau itu heading, langsung dia ikut heading. Heading 1, heading 2, heading 3 menggunakan format printer ini. Oke. Saya malah dulu pada saat dulu, saya pikir bagaimana cara membuang itu ya. Oh, itu tidak digunakan gitu ya. Kuas itu. Ternyata kuas itu sangat penting gitu kan. Oke. Dan, nah ini dia. Menyamakan format heading gitu ya dengan format printer tadi gitu ya. Pendahuluan itu heading 1, latar belakang, tujuan, hipotesis heading 2, tujuan pustaka heading 1, dan seterusnya. Dibuat ini dulu, jangan ditulisin dulu. Di bawahnya dikosongin. Kemudian latar belakang ini dituliskan 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Kan Anda sudah punya nih di sini. Pertama, kalau judulnya misalnya, judulnya ingatkan saya kalau kurang 10 menit Pak Sibli. Ya, Prof. Saya biasanya melantur kemana-mana nanti. Oh, ini dinikmati kok, Prof. Jadi kalau misalnya katakanlah sekarang judulnya pengaruh pengaruh fungisida, jangan fungisida. Saya kepingin ke entomologi, di sini selalu fitopatologi ya. Katakanlah pengendalian utuh kebul menggunakan beveria. Pengendalian utuh kebul menggunakan Beauveria bassiana. Gitu kan? Oke. Berarti pendahuluannya itu tentang kutu kebul, tentang Beauveria bassiana, atau tentang tanamannya. Misalnya pada tanaman kutu kebul yang banyak di apa, Bu Tita?
Di cabe, Bapak. Oh, cabai. Oke, pada tanaman cabai. Biasanya mahasiswa itu mulai dari mana? Tanaman cabai adalah tanaman yang itu kuno. Udah buang aja. Itu zaman saya itu. Kalau Anda tujukan untuk menyelesaikan masalah kutu kebul, berarti kutu kebulnya. Tetapi kalau Anda kepingin mencari sesuatu yang efektif untuk kutu kebul menggunakan Beauveria bassiana, berarti mulai dari Beauveria. Minimal mulai dari pengendalian hayati. Pengendalian hayati adalah pengendalian yang menggunakan dan seterusnya. Jadi satu, pengendalian hayati. Dua, peran Beauveria. Yang ketiga, masalah kutu kebul. Yang keempat, apa? Yang kelima, apa? Nah, itu latar belakang. Nggak perlu langsung tuliskan. Baru cari literaturnya. Jangan cari literatur dulu, atuh. Itu Bu Tita, Pak. Maha. Naon. Pas remah Pak Zibli, neka. Ayo, Pak Samsul itu. Pak Samsul nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Nggak Oke. ada. Jadi latar belakang itu jangan selalu dimulai dari tanamannya. Apalagi di tinjauan pustaka, sistematika tanaman cabai. Wah, capek-capek cari itu, nggak efektif lagi menulisnya nanti. Nggak ada gunanya. Itu untuk Anda belajarlah. Jangan ditulis di situ. Oke, baik. Baru tujuannya apa? Nah, begitu Anda sudah mulai menulis seperti itu, baru cari pustakanya, penunjangnya. Kerugian yang disebabkan oleh kutu kebul sekian persen. Jangan ditulis dulu, cari. Ini dia. Sehingga apa? Anda akan terhindar dari plagiasi. Sumber plagiasi itu karena apa? Anda tidak menuliskan, Anda mengambil begitu saja, Anda terjemahkan, taruh di situ. Bukan itu masalahnya. Kecuali Anda pakai titik 2 begini. Palatip menyatakan, gitu ya, saya sudah tua, maka perlu ini. Kecuali begitu. Kalau tidak, seperti kalian cerita, kata ibu saya tidak boleh makan ini. Kok ibu langsung ngomongnya begitu persis? Tidak, kan? Seperti itulah mencuplek itu. Oke. Tujuan, hipotesis itu heading 2, gitu ya. Dan heading 3 itu apa? Di bawahnya. Memisahkan bagian pelengkap dengan tubuh utama dan penomoran halaman. Nah, ini dia. Jadi, ini langkah berikutnya adalah langkah memisahkan antara III dengan 1, 2, 3. Gunakan, ini langkahnya. Mahasiswa pasti sudah bisa kok. Kalau enggak nanti cari di YouTube banyak. Pisahkan itu. Supaya apa? Supaya apa? Anda bisa leluasa memberikan nomor II di atas dan nomor 1, 2 di bawah. Pisahkan lagi antara yang blank, yang tidak ada halaman dengan yang ada halamannya. Dan pisahkan juga kertas yang landscape dengan kertas yang potret.
Oke. Kan ada ya, potret itu yang kertas biasa. Artinya halaman yang biasa Anda tulis itu kan potret ya. Tapi kalau tabelnya itu miring besar, itu baru Anda gunakan kertas yang landscape begini. Miring. Nah, caranya sama dengan memisahkan penomoran halaman itu. Oke. Kemudian mengurutkan pustaka. Kalau ini saya pakai short. Jadi kalau Anda menginsert pustaka, ditambahkan, gunakan mengurutkan pustaka, dan seterusnya. Oke. Langkah berikutnya, daftar isi. Daftar isi itu mestinya Anda gunakan perintah reference. Kalau Anda sudah menggunakan heading 1, heading 2, heading 3, untuk judul, subjudul, sub-subjudul, itu berarti Anda sudah bisa menggunakan perintah reference ini. Daftar isi otomatis. Oke. Gunakan daftar isi otomatis. Sehingga apa? Apa gunanya? Kalau ada kesalahan, misalnya revisi dari Pak Sibli, jangan begini judulnya, bab ini, gitu, atau subbab ini. Ini nggak perlu ini judulnya, ini terlalu panjang. Nah, begitu itu update, selesai sudah daftar isinya. Oke. Baik. Terus membuat judul tabel dan keep next. Gunakan perintah reference, insert caption. Oke. Oke. Apa keep next ini? Supaya tabel tidak terpisah dari judulnya. Begitu Anda turunkan, tabelnya ada di halaman berikutnya, judulnya di halaman paling bawah. Dengan keep with next, Anda akan terhindar dari itu. Juga untuk masalah gambar. Masalah gambar. Keep with next-nya yang di mana? Kalau yang ini, kalau tabel, iyalah. Mana tadi? Tabel, iyalah. Short, judulnya, gitu ya. Judulnya dibeginikan, kemudian di sini ada di paragraf. Kalau ini nggak ada, di PowerPoint nggak ada, di Word. Di belakangnya ada keep with next. Oke. Ada keep with next. Saya coba peragakan pada kalian supaya saya rasanya tidak nyaman kalau saya stop share-nya Pak Sibli. Sebentar, saya beralih ke Word. Saya gunakan judul tabel. Kemudian di sini ada tabelnya. Insert tabel. Oke, baik. Saya akan share. Oh, sorry. Di mana share-nya tadi? Share screen. Oke. Ini oke, share. Oke. Misalnya ini. Oke. Ini diginikan, ini ada paragraf di sini. Gitu ya. Di mana keep it next? Ada di line and page breaks di atas nih. Nih. Keep it next.
di sini. Dan ini sangat penting saudara-saudaraku semua. Ini misalnya hanging, indennya berapa. Jadi kalau mulai dari awal itu berapa ketuk, bisa Anda set di sini. Setelah paragraf, berapa spasi dan seterusnya. Oke. Tuh, keep next sudah. Oke. Saya kembali lagi share screen. Oke. Terus, hati-hati dengan find and replace. Ini seringkali. Ini cilaka ini sudah. Saya pernah baca skripsinya mahasiswa, nggak ngerti saya. Ada satu istilah yang disisipin. Katakanlah apa ya misalnya yang ada gandengannya. Oh, jadwal. Katakanlah jadwal diganti dengan apa yang kira-kira sama. Atau jam dipakai pukul gitu ya. Begitu Anda tulisan ada jam sostek, pukul sostek itu jadinya. Kalau find and replace seluruhnya. Semua yang ada jam root gitu ya, diganti pukul root gitu kan. Hati-hati dengan find and replace. Merapikan tabel. Gunakan tabel itu jangan seenaknya buat tabel. Lihat pedoman skripsi. Simbol, insert simbol. Kalau ada rumus matematika, gunakan simbol. Jangan gunakan per titik. Wah, itu begitu nanti turun ke bawah, itu rusak semua. Bekerja dengan styles. Saya akan beri contoh sebentar style ini. Stop share. Apa yang dimaksud dengan heading? Saya lupa tadi. Oke. Mestinya saya peragakan di situ. Heading. Share screen. Oke. Dokumen Word. Oke. Share. Oke. Yang dimaksud dengan, katakanlah saya nulis pendahuluan. Kemudian di bawahnya di sininya tinjauan pustaka. Oke. Di sini ada latar belakang. Oke. Pendahuluan itu heading 1 ya. Ini heading 1. Kalau saya taruh di sini, nih, heading 1 nih. Heading 1. Bisa diikuti ya? Oke. Heading 1. Apakah heading 1 seperti ini? Tidak. Ini bisa Anda, style ini bisa Anda bisa Anda modifikasi. Bisa Anda modifikasi. Di sini. Create style. Jadi heading 1 itu seperti apa? Di tengah, misalnya. Ini kan di tengah. Di tengah. Gitu kan? Sedangkan latar belakang tidak di tengah, di pinggir. Oh, karena ini jadi 1 nih. Oke. Di tengah. Oke. Di tengah. Kemudian ini biasanya ini misalnya 14 atau 12 sesuai dengan panduan.
12. Kalau ini bold, bold. Kalau di sini ada 1, bikin 1. Jadi, nah, upayakan ini tidak seperti ini. Karena apa? Kalau seperti ini nanti akan ada masalah. Jadi, upayakan seperti ini misalnya. 1 atau ada titiknya. Kalau seperti ini mestinya ininya Anda ganti ke sini. Oke. Seperti ini. Ini heading 1. Oke, heading 1. Nah, gunanya nanti pada saat Anda menulis insert, saya terganggu dengan adanya ininya. Ini saya taruh di sini aja. Oke. Desain ada reference, kemudian tabel of content. Ini pendahuluan sudah sampai. Jadi pendahuluan. Karena ini ada heading 1. Begitu tujuan pustaka saya heading di sini, heading 1 juga. Kemudian atau saya samakan pakai format painter seperti ini. Nah, langsung sama sudah pakai format painter. Nah, ini kita pada pustaka ini kita update field, semuanya kita update. Nah, jadi sebenarnya Word itu sangat membantu kita untuk otomasi seperti ini. Apalagi, saya ini kan kepada kalian, sebenarnya di reference ini ada bibliografi, manage source, bibliografi. Nih, membuat daftar pustaka menggunakan nih. Oke. Kemudian misalnya kita nanti akan membuat bibliografi seperti ini. Manage source. Ini dia. Misalnya apa? New. Oke. Ini book. Atau apa? Ini bisa diikuti ya Pak Sibling? Bisa diikuti? Bisa Pak, bisa. Oke. Book. Atau jurnal, artikel, atau apa. Jadi nanti begitu Anda sudah tuliskan autornya siapa, title-nya apa, year, city, publisher, dan seterusnya, Anda sudah bisa membuat daftar pustaka otomatis. Plus citasinya di dalam itu juga otomatis. Latif abadi dan ini tidak akan salah, latif tidak akan salah. Pasti abadi itu sudah. Nggak mungkin ahid sama abadi, nggak mungkin. Kalau Anda nulisnya benar, mesti simply. Apalagi terus ditulis Muhammad. Nah, jadi gunakan otomasi menggunakan Word ini. Sayang Bu Tita, Pak Fibli, saya biasanya begini ini seperti lokakarya. Ada di ini, mahasiswa saya suruh bawa komputer, kemudian kita pandu. Sampai dia bisa menulis kerangkanya, sampai menulis ininya, sampai kemudian otomasi menggunakan ini. Oke. Apalagi kalau pustaka ini pakai apa? Pak, apa itu atau Chicago atau apa gitu ya yang lainnya itu ternyata tidak sesuai dengan kita, Pak. Oke. Oh ya, ini citasinya. Jadi kalau Anda misalnya citasinya seperti apa? Insert citasi di dalam. Misalnya apa?
Latif Abdul Latif Abadi mengatakan begini misalnya, bahwa MS Word itu bukan milik kita, miliknya Bill Gates. Ini kan biasanya Abadi, misalnya 2022, katakanlah begitu. Nah, ini bisa otomatis bisa menggunakan insert citation ini. Kalau di sini manage source-nya sudah terisi. Nanti kalau buat daftar pustakanya pakai bibliografi ini. Ini ada di mana? Ada di mana? Ada di references. Ada di references. Sehingga kalau Anda sudah pernah sekali saja menggunakan ini, Anda tidak canggung. Tapi kalau Anda belum pernah sama sekali, Anda akan canggung. Pasti akan canggung. Rumit amat, begini aja bisa. Bisa. Manual seperti mesin ketik itu bisa kok. Salah ya, tik, 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 tik. Seperti mesin ketik itu. Diulangi lagi ketiknya, ini buang lagi, nggak usah di-insert di sini, nggak usah. Mesin ketik kan begitu. Bisa. Saya ada yang lupa lagi. Gunakan koreksinya pakai bahasa Indonesia. Ada di option. Ada di option. Pakai koreksinya pakai bahasa Indonesia. Supaya tidak ada merah-merah seperti ini. Bucan, bukan, booking, gitu kan? Supaya tidak terjadi seperti ini. Kita ini kait kata kita karena ini pakai bahasa Inggris. Apa gunanya? Supaya kita tahu bahwa bahasa Indonesia kita ini salah apa enggak. Ada di sini, file, option, more, option. Oke, ada di option. Language. Nih. Add language. Bahasa Indonesia nanti. Office display language. Oke. Jadi add language di sini. Ini ada. Kalau mau pakai ini Bangla ya boleh, gitu kan? Atau Japanese. Pakai Prof. Indonesia. Indonesia di atas, Prof. Ya, yang bawah tadi. Bahasa, pakai bahasa B. Tadi ada Indonesia, Prof, di bawah. Agak bawah kayaknya. I di atas siapa? LMHI. Kok nggak ada? Di atas, Prof. Ada. Mungkin karena sudah ada di sini nih, provingnya ya. Oh, okay. Indonesia ini. Oke. Ini bisa taruh di atasnya dan seterusnya. Oke. Jadi sebenarnya intinya adalah gunakan Word. Terus tadi satu lagi. Karena style pustaka itu macam-macam. Kita biasanya dulu menggunakan style ini. Sebentar, saya lupa. Stylenya apa ini? Nah. Ini. Ini stylenya. Pakai style ASA, CSSA, dan SSSA. American Society of Agronomy, Crop Science Society
of America, Soil Science Society of America. Jadi 3 ini ngumpul membuat satu style. Untuk pustakanya dulu diadop oleh IPB dan IPB diadop oleh pertanian, Fakultas Pertanian. Misalnya apa? Tidak boleh pakai dan pakai begini tuh. Dan tapi mestinya ke depan kita harus punya style yang efisien, efektif, dan bisa digunakan berbagai bahasa. Karena kalau pakai dan begini, abadi A.L dan aduh, keliru Pak Sibli. Katakanlah begini. Siap. Saya nggak pakai tanda atas ya. Iya, boleh. Nah, biar aja. Begini, misalnya begini. Saya besarkan, Bentar. Oke. Pertanyaannya, apakah ini harus di belakang? Ada style yang sebenarnya ini di belakang. Seperti ini. Oh, sorry. Saya cut ya tadi. Iya, Bro. Oh, saya cut. Kenapa yang saya copy yang ini? Ya Allah, beginilah. Oke. Ada yang ininya di belakang. Ini yang begini. Ini model 2. Nah, yang model yang ketiga begini. Menggunakan dia yang ininya di belakang semua tapi menggunakan dan begini. Dan seterusnya. Ini style seperti ini, makanya dulu kita menggunakan ini. Kita dulu menggunakan ini. ESE, CSSE ini, dan SSSE. Itu ada bisa download yang terbaru. Style ini. Dan style ini bisa digabungkan dengan stylenya MS Word melalui lupa toh. Mendeley. Melalui Mendeley. Repositorinya yang saya tahu itu di Zotero. Untuk style ESE, CSSE, dan SSSE. Masukkan copy link pada Mendeley setelah Anda ini kan dari ini, dari Zotero. Di-download, selesai, masuk nanti dibuat Anda. Hanya sekarang Mendeley itu tidak bisa offline ya, harus online ya. Kalau dulu saya suka Mendeley itu karena bisa offline. Sekarang harus online. Kalau Anda tidak ngerti apa yang saya maksud tentang Mendeley dan seterusnya, Anda bisa nanti lihat seperti apa Mendeley. Seperti apa Mendeley. Pelajari. Mahasiswa itu pintar kok, cepat sekali. Ada Mendeley, ada Zotero. Ingat itu, ada Zotero, ada Mendeley. Saya akan coba, bentar, Pak Sibli, tinggal satu aja ini. Oke. Supaya
mahasiswa tidak ini. Nah ini maksud saya. Nih, download Mendeley, jalankan Mendeley, cari Zotero Style Repository untuk ESE, CSSE, dan SSSE, masukkan copy link pada Mendeley, view, citation, style, more style, get more style, download style. Klik download, selesai. Sudah masuk itu, ini style ini. Dan style ini digunakan untuk style kita selama ini. Jadi kita tidak menganut dibalik. Saya sampaikan sebentar. Oke, stop share. Sekalian dah. Sebentar ya Pak Sibli ya. Enggak berapa. Di manakah stylenya? Sebentar. Lupa aku. Oh ini dia. Oke. Saya share sebentar. Biasa wong tua itu maksoan. Oke. Ini publication handbook style manual dari American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, and Soil Science Society of America. Ini isinya publication handbook and style manual 2021, update Februari 2021. Kemudian di sini ada manuskrip preparation style. Jadi sudah ada. Kemudian misalnya apa? Contoh di sini. Ini kalau dua, misalnya E. Murphy, ini seperti ini, autornya sebentar, references. Nah ini dia. Sekarang menggunakan N. Sekarang menggunakan N. Dulu tidak. Dulu pakai N. Sekarang karena N begini sudah bisa bahasa apapun itu dibaca dan. Misalnya dan dalam bahasa Indonesia, N dalam bahasa Inggris. Ini karena sudah lebih universal. Gitu kan. Misalnya kalau dia dari CD, seperti apa nulisnya, gitu kan? Ini tidak dibalik. Yang kedua, yang ketiga tidak dibalik. Dibalik nggak itu? Oh dibalik, sorry. Dibalik malah, dibalik. Tato C, Nishimura T, Imoto H, Miyazaki T. Ini kayaknya seperti APA ya. Seperti APA ini. EPA. Ini seperti ini. Menggunakan kurung, tidak titik. Ada yang menggunakan titik, gitu kan? Ada yang menggunakan titik. Style ini bisa kita lihat style nanti di EPE dilihat apakah itu sama. Yang jelas saudara-saudara sekalian, pada Word seperti ini, saya akan share kembali. Inilah ribetnya kalau menggunakan online ya. Ganti lagi gitu ya. Di sini ada references, mana tadi references, gitu ya, references. Oke. Ada references, ada EPE sini. Kayaknya ini bisa dipilih deh, EPE ini.
Kayaknya sama sudah dengan itu tadi. Sama dengan itu tadi. Sehingga Anda tinggal menggunakan manage source. Misalnya contoh, saya akan coba berikan contoh di sini. Book, misalnya autornya Abdul Latif Abadi. Jadi kalau pakai Pak Zibli itu titik koma apa enggak gitu ya. Seingat saya ini pakai titik koma. Saya coba aja pakai titik koma dulu. Muhammad Akhid Zibli, katakanlah begini. Title-nya apa? Rambut masa kini. Gini. Kemudian year-nya 2022. Kemudian city-nya Malang. Publisher-nya FPUB. Apa UB Press misalnya. Oke. Ini sudah langsung copy di sini. Jadi kalau Anda menulis data pustaka nanti, semua yang ada di komputer Anda bisa copy di sini. Tetapi yang kalau Anda itu tidak semuanya, hanya beberapa, yang di copy ke sini hanya yang nanti menjadi pustakanya saja. Oke. Ini seperti ini tulisannya, citasinya nanti Abadi dan Zibli 2022. Ini bibliografi entry-nya nanti pada pustaka Abadi AL Zibli MA 2022 persis tadi sudah. Jadi nggak usah pakai itu style manual itu, pakai APA ini. Rambut masa kini dimiringkan sama dia, malah lebih press. Jadi tinggal Anda nanti enak sekali sudah. Oke. Pustakanya bisa. Jadi kalau misalnya apa? Sekarang, oke. Saya close dulu, close. Sekarang ini ternyata saya insert citation ini misalnya. Well, sudah ada kan? Menurut Bandini. Misalnya tulisannya di sini, atau ini, bahwa, ini saya hapus dulu. Ini menurut Abadi. Tinggal sekarang buat pustakanya selesai menggunakan ini. Menggunakan di sini. Bibliografi. Bibliografinya sudah selesai. Jadi anak-anakku sekalian, itu yang bisa share Bapak share hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan dulu pada Pak Zibli. Barangkali ada pengalaman, ada masukan untuk Bapak, atau ada pertanyaan, dipersilakan melalui Pak Zibli nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Latif atas materinya yang sangat menarik ya. Ini akan saya juga belajar ini bagaimana fitur-fitur itu tadi karena nggak pernah kursus Word, sehingga ini tambahan yang apalagi kalau Word selalu berbenah ya, versinya jadi baru dan baru. Baik, adik-adik sampai sini ada yang ingin ditanyakan silahkan raise hand atau silahkan tulis di kolom chat untuk pertanyaannya. Nanti bisa saya bacakan. Ada? Wah, ini yang ikut sambil menunggu, yang ikut ini ternyata ada beberapa dosen ini, ada Pak Agus, selain Bu Tita, ada dosen baru kita, Pak Ito sama Pak Yogo. Saya sudah harus membiasakan diri bilang Pak Ito sama Pak Yogo ya. Karena ini sekarang sudah jadi kolega kan. Betul, Selamat datang Pak Ito sama Pak Yogo, senang sekali saya.
bisa bergabung di kita ini dari squad kita ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Yogo atau Pak Ito dulu, atau dari adik-adik. Monggo. Atau ada pengalaman. Ini ada beberapa bimbingan saya ini. Ada Deva, Rifani juga ini. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat ya. Oh, enggak, kalau sih harus bertanya ya. Oh, ini ada bimbingan saya juga, Amalia ini, Amalia. Oh, ada Pak Ferry loh, Pak. Oh, ada Pak Ferry juga. Wow. Nggih, ada Pak. Oh. Saya mewajibkan bimbingan saya untuk ikut, Pak. Oh, alhamdulillah. Siap. Nggih. Ya. Saya mungkin siapa dulu nih? Ayo tanya dulu Pak Ferry. Ini bimbingannya. Nggak mungkin nggak tanya ini. Pasti akan banyak pertanyaan nanti setelah ini pasti banyak pertanyaan ke Pak Jadi Ferry. kalau adik-adik itu menggunakan membuat daftar pustaka itu sudah otomatis, Anda tidak diributkan oleh titik koma, ini huruf besar, huruf kecil, kemudian salah nulis nama. Kesalahan nulis nama itu hanya pada saat entry. Itu jangan sampai salah. Kalau entry-nya tidak salah, Agrios misalnya, kalau entry-nya tidak salah, pasti nanti daftar pustakanya udah benar. Urutannya pasti sudah benar. Dosen tidak perlu lagi melihat itu, nanti dosen akan fokus kepada isi dari skripsi. Tidak lagi dia terpancing untuk melihat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Misalnya apa? Di dalam ada namanya, tapi di pustaka tidak ada. Nah, itu tidak akan terjadi kalau Anda memasukkannya semuanya di komputer Anda. Menggunakan APA tadi. Cukup pakai APA. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya kok belum ada nggih, Bu Tita. Atau perlu diminta untuk bertanya? Siapa dulu ya? Saya coba tanya. Irawan, ada Irawan? Irawan hadir di kelas? Sepertinya tidak hadir ya Irawan ya. Oke, ini juga ada Bu Silvi sebenarnya. Pak Aminuddin, selamat datang Pak Aminuddin. Oh, Pak Aminuddin. Pak Prof, gimana Pak Prof? Baik, adik-adik, saya pikir jika memang belum ada yang ditanyakan, nanti saya berharap adik-adik bisa lebih aktif di pertemuan berikutnya. Kita akan coba membuat sebuah metode supaya adik-adik lebih aktif, entah itu melalui post-test atau melalui grup ya. Tiap pembimbing nanti memberikan kewajiban untuk kalian mempersiapkan materinya sebelumnya untuk menjadi bahan diskusi dalam materi ini. Saya pikir juga karena waktunya juga terbatas, Prof. Latif. Ya, mungkin mereka sudah masuk kelas lagi karena memang mungkin Pak Sibli, kalau saya kepingin begini ini nanti kita lakukan pada saat-saat sebelum kelas ada kelas ya, terutama pada bulan-bulan Januari itu. Karena apa? Itu sudah diperlukan. Kalau nanti kita lakukan di bulan-bulan Juni, Juli, biasanya mereka sudah selesai malahan. Yang baru belum mulai, gitu kan? Memang ini kebutuhannya spesifik, gitu kan? Tapi apapun, saya senang bisa sharing.
apapun saya senang bisa sharing di sini. Luar biasa menurut saya. Kalau kita bisa memanfaatkan tools, dalam hal ini adalah teknologi informasi, wah itu luar biasa. Saya merasakan saya bisa seperti sekarang ini karena dulu dipaksa untuk menjadi bagian dari universitas ini, terutama mempersiapkan banyak sekali dokumen, dan itu yang mengantarkan saya kemudian menjadi ketua-ketua ad hoc banyak sekali. Kalau dijajar barangkali berlembar-lembar kertas hanya untuk itu. Dan itu karena penguasaan saya terhadap tools ini, salah satunya. Sampai-sampai kalau ada dua sebenarnya yang saya kuasai betul, Word sama PowerPoint. Excel sedikit menguasai dibanding dengan rata-rata, karena Excel ini pernah saya kerja selama 3 bulan dengan Excel, siang malam mengerjakan satu proyeknya Pak Kadot nasional, dan saya belum kenal pivot sehingga setengah mati. Begitu saya sudah kenal pivot, nggak perlu 3 bulan sebenarnya. Itu gobloknya, itu masalahnya. Andai kata saya tahu di awal itu pivot, saya tidak perlu serumit itu bekerja. Jadi saya ambil potong short, ambil potong short, ambil potong short. Hanya perlu pivot dan filter. Kalau saya bisa kuasai filter dan pivot, selesai. Demikian juga presentasi. Sudah banyak saya mengantarkan mahasiswa dulu, karena saya itu tim universitas untuk memoles PowerPoint, sampai menang PIMNAS. Gitu kan. Dan PowerPoint ini pun yang mengantarkan saya lama di LP3M, yang sekarang LPPM, karena saya menjadi tim di situ untuk multimedia. Saya senang merupakan bagian dari itu, dan saya sarankan kepada mahasiswa, kuasai betul tools Microsoft Office, terutama Word, PowerPoint, dan Excel. Itu. Ya, Prof, mungkin waktunya karena sudah mungkin perlu kita cukupkan. Terima kasih atas materinya yang sangat berharga, Prof. Ini akan menjadi dokumentasi juga untuk tim di HPT. Mudah-mudahan nanti kita bisa membicarakan apakah materi ini mungkin dipublikasikan melalui channel YouTube atau tidak. Bu Tita, begitu kira-kira materi yang bisa kita coba bicarakan pada pagi hari ini. Lebihnya saya kembalikan lagi ke MC, Bu Tita, silahkan. Terima kasih banyak Pak Sibli yang telah memandu acara, dan saya mengucapkan terima kasih yang sangat banyak sekali untuk Prof. Latif yang telah memberikan materi yang luar biasa sekali. Sebenarnya di sini yang belajar tidak hanya adik-adik, tapi saya juga banyak belajar dari acara hari ini. Terima kasih banyak Prof. Tadi materinya sangat runut, sistematis, dan ada tips-tips sebenarnya tadi yang diberikan oleh Prof. Latif ya, berdasarkan pengalaman dari beliau. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Semoga ini bisa menjadi amal jariah buat Prof. Latif dan Pak Sibli. Terima kasih banyak. Baik. Mohon izin Prof. Latif, kami memberikan sertifikat sebagai apresiasi dari tim panitia sebagai pemateri pada pagi hari ini. Mohon bantuan kepada Mas Yogo untuk bisa share screen ini.
Terima Keren. Beri kasih. aplaus Terima secara kasih virtual. sudah dapat sertifikat. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof atas segala ilmu yang telah diberikan hari ini sebagai pemateri dalam menulis skripsi yang efektif. Oke, baik. Terima kasih banyak. Driver ini kan dipakai sama Sari bisa, enggak Mas. Gimana Pak Ferry? Oh, maaf. Suaranya masuk. Baik. Baik, sebelum saya tutup acara ini, saya mohon berkenan karena di sini ada Bapak Wakil Dekan 3, mungkin bisa memberikan semangat dan pesan kepada adik-adik mahasiswa, terutama minat perlindungan tanaman. Kepada Bapak Dr. Ager Agus Tarno, dengan hormat silakan. Monggo Pak Agus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih Pak Latif, guru saya yang banyak memberikan informasi. Ya tentunya dari dulu Pak Latif seringkali diminta sama rektorat untuk memberikan sesuatu di luar bidang ilmu. Itu karena beliau rajin sekali untuk mencari tahu konten, mencari tahu software-software apa yang memang sedang dibutuhkan untuk kegiatan akademik secara keseluruhan. Nah, ini yang saya pahami dari awal sejak saya jadi mahasiswanya beliau sampai sekarang saya didukung sama beliau. Nanti saya sangat paham bagaimana beliau berkiprah selama ini. Betul juga tadi disampaikan oleh sangat-sangat betul disampaikan oleh Pak Latif tadi. Jadi adik-adik, kunci adik-adik untuk melakukan efisiensi penulisan laporan, entah itu laporan ilmiah maupun bukan ilmiah, termasuk skripsi di sini ya yang ilmiah. Itu adik-adik kuncinya itu tadi, kalau adik-adik kuasai Word-nya, adik-adik akan bisa efisiensikan bisa sampai 70% itu waktu adik-adik dalam menulis. Karena adik-adik hanya bermain dengan copy paste, ada Mendeley, semuanya jalan semua. Jadi fokus pada bagaimana adik-adik mengumpulkan pusaka dan bagaimana mengatur sistematika kontennya sebenarnya. Nah, ini yang mungkin perlu adik-adik pahami bersama ya adik-adik ya. Dan tidak akan pernah adik-adik jumpai nanti kesalahan ketika adik-adik menulis, ketika adik-adik menggunakan teknik yang diberikan oleh Pak Latif tadi, menguasai Word-nya, gitu ya, maupun juga nanti menguasai Zotero-nya atau Mendeley. Nah ini yang mungkin adik-adik perlu ingat ya, kalau bisa mungkin akan bagus Pak Latif kalau ada workshop. Jadi kalau kita jelaskan sekaligus nanti adik-adik itu di depan komputer udah langsung dikasih case, mereka ngerjakan. Mereka sudah paham, baru nanti kita kasih tugas. Nah, kalau bisa, mungkin juga bisa nanti dikombinasi dengan model rekognisi. Jadi ada kegiatan kemahasiswaan, misalkan, untuk penulisan proposal atau apa, PKM, dan seterusnya. Dan kemudian dari itu Pak Latif memberikan masukan. Dengan nanti dalam periode waktu sekian minggu, misalkan, tuntas, misalkan. Nah ini contoh sederhana yang mungkin bisa kita lakukan dan bisa direkognisi. SKS misalkan. Nah ini yang mungkin kalau bisa dibuat gitu ya di kita Pak Sugri. Jadi kalau bisa ini ide yang sangat bagus sekali. Jadi luar biasa karena Pak Latif ini beliau terbang jauh tetapi masih seringkali berkontribusi untuk pengembangan di lokal. Ini sangat luar biasa. Dan saya berharap adik-adik semua juga mau ya untuk segera menerapkan apa yang sudah disampaikan Pak Latif, karena kalau tidak adik-adik akan rugi. Jadi ini bukan untuk Pak Latif dan untuk kami sebenarnya, untuk adik-adik sebenarnya ya. Jadi adik-adik bisa menulis lebih cepat, kemudian tidak ada kesalahan, dan adik-adik hanya fokus pada konten saja. Nah satu lagi mungkin yang terkait di PKM Pak Latif itu ada program kualitas mahasiswa. Itu yang paling penting adalah mengikuti aturan. Jadi adik-adik biasanya kalau membuat proposal PKM, itu yang bisa dilihat nulisnya sudah salah, gitu kan, referensinya salah, sehingga di atas meja sudah dicoret itu. Jadi kebanyakan kesalahan tidak dari isi dari topik yang menarik, tidak, tapi pada titik menarik atau tidaknya, tidak, tapi berada pada kesalahan-kesalahan tulis. Gitu. Nah ini mulai dari tadi, gimana sih nyusun daftar isi, daftar itu penting karena dilihat itu nanti. Termasuk gimana caranya daftar isi itu keluarnya 3 dulu, 3 Romawi 1 dulu, gitu kan. Nah, gimana halaman judul nanti tidak keluar angka
ininya. Nah, itu semuanya ada semua dan itu wajib ada aturannya. Nah, kalau bisa di follow up dengan workshop dan harapannya nanti adik-adik minimal yang dari HPP itu bisa betul-betul menguasai teknik penulisan secara cermat dan bisa memanfaatkan untuk berbagai kepentingan pembuatan laporan ilmiah maupun juga. Jadi menurut saya itu Bu Tita, Pak Latif, terima kasih sekali Pak. Matur nuwun sangat atas waktu yang diberikan untuk adik-adik semua dan mudah-mudahan akan bisa membantu adik-adik dalam menyelesaikan berbagai tugas sampai nanti tugas akhirnya. Matur nuwun Pak. Kembalikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Dekan 3 yang telah menyuntikkan semangat ya bagi kita semua, khususnya bagi adik-adik di sini. Karena memang kalau menurut saya ini acara seperti ini diadakan terutama di HPT ya, di minat HPT. Di minat yang lain sepertinya belum ada. Nah, ini sebenarnya menjadi kelebihan tersendiri bagi adik-adik dan adik-adik harus bisa memanfaatkan kesempatan seperti ini. Baiklah, tibalah kita di penghujung acara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita, Prof. Latif, yang telah memberikan ilmunya yang sangat luar biasa, kepada Pak Agus, kepada Pak Kadep, kemudian kepada Pak Sibli selaku moderator, dan yang tak lupa kepada seluruh adik-adik yang telah mengikuti acara hari ini dari awal sampai akhir. Insya Allah ini nanti akan ada sequelnya, akan ada lanjutannya berupa pembekalan materi-materi lain yang pastinya akan membantu adik-adik semua dalam menyelesaikan skripsi. Bismillah, yakin bisa lulus tepat waktu ya, dari sewil dari suwe. Semangat ya buat adik-adik semuanya. Akhir kata, saya Tita Wijayanti selaku MC undur diri. Kami segenap panitia yang bertugas mengucapkan permohonan maaf atas ketidaksempurnaan dari acara hari ini. Terima kasih banyak. See you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Latif, Pak Agus. Sama-sama. Terima kasih Matur Pak nuwun, Sibli, Bu Prof. Tita, Pak Agus. Terima kasih Pak Kadep. Terima kasih semuanya. Adik-adik semuanya. Saya undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Pak Ferry. Tuh, ya ini Bu Tita, Pak Sibli dan penyelenggara tim panitia yang lain ini.